Kalian melihat Prancis waktu juara kemarin yang Piala Dunia itu akan bisa nggak sih kalau dia nggak ada pemain-pemain imigran ini? Nggak ada, nggak akan. Nggak akan. For sure nggak akan. Waktu Piala Dunia itu terus Prancis juara, Trevor Noah itu stand up comedian kan. Dia tuh tiba-tiba di live, sebuah live itu berani banget sih. Tiba-tiba, congratulations Afrika, sudah menjadi juara dunia. Ya kan, pasti ada yang ingin kayak gitu kan. Dia protes lah sama orang Prancis, kayak apa maksud kau gini-gini? Dia bilang, bentar dulu, ketika mereka bikin sesuatu, kalian bilang, jangan makan mereka itu Prancis, mereka itu Afrika, bukan Prancis. Tapi giliran mereka juara. Selamat datang di Versus. Langsung saja mempertemukan dua sosok yang selalu ditunggu-tunggu dengan argumentasi dan ngegas-ngegasnya. Ada Coach Yasin sebelah kanan saya, tepuk tangan dulu. Dan tolong beli siulan dan bu yang panjang untuk Muhammad Al-Kati di sebelah kiri saya. Pungli. Pungli apa Pak? Bangsat ya makin-makin ya kalian. Temennya Apos dong kalau kayak gitu. Pungli apaan? Di bawah juga saya bayar parkiran. Pungli anjir. Oke, kita sekarang masuki tema dibedakan oleh etnis, disatukan dengan sepak bola Prancis. Temanya agak berat guys, tapi sekali lagi ini gue juga disclaimer kepada para sobat sporty kalau dua narasumber kita ini baru mengetahui topiknya bener-bener waktu kamera on. Jadi dengan bahasan sulit ini, ya itulah yang kalian lihat. Tema ini itu udah tidak mungkin kita yang pilih. Tidak ada di kepala kita. Dibedakan etnis, disatukan dengan sepak bola Prancis. Bahkan saya sebagai hostnya pun juga baru tahu ini 1 juga, jam sebelum dibedakan etnis, siaran. disatukan versus. Nah, ini juga. etnis, betul. Ya. Ya. Etnis, warna, beda semua nih. Anda enak bisa bercanda seperti itu. Saya tidak etnis, berani. warna, umur. Nah, agama. Agama. Ya. Emang Coachnya nggak mau? Nggak ada. Oh nggak ada, parah banget ini orang nih. Parah. Aku mau pancing supaya beliau jawab supaya. Nggak ada. Dia udah nggak akan jawab deh itu. Semua beda tapi satu gitu. Iya, Bhinneka Tunggal Unity Ika. of Diversity, keren. Oke, bisa saya bahasa Inggris itu. Benetton dong. Benetton dong. Diversity. Gue sedikit membacakan dikit ya, karena kita ngomongin sepak bola Prancis, artinya kita akan menemukan satu hal menarik, yaitu timnas Prancis dikenal dengan tim keberagaman etnis, berisi para pemain yang bergaris keturunan imigran. Jadi pada Piala Dunia 2018 kemarin, sebanyak 17 nama dari 23 pemain yang dibawa, itu berlatar belakang imigran. 12 diantaranya merupakan keturunan Afrika, dan pada Piala Dunia 98, kalau kalian ingat, waktu menjadi juara dunia sebagai tuan rumah, bintang utama mereka Zinedine Zidane juga mencetak gol di final, juga memiliki darah Aljazair. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan segmen pertama, kick off. Perbedaan dengan berprestasi dengan perbedaan etnis. Apa yang kalian ketahui soal sepak bola Prancis ini secara geografis? Kenapa banyak orang pergi ke Prancis untuk hidup dan kemudian hari punya anak pesepak bola hebat? Tulis coach. Ya, tulis. Apa aja yang kalian ketahui? Jabarin aja. Talking points aja, ntar baru lo jelasin. Jadi kalau kita tahu memang di di Prancis itu banyak sekali imigran-imigran, terutama dari Afrika yang berpindah ke sana, mengungsi ke sana, dan akhirnya mungkin ngeblending, kawin dengan warga negara ataupun juga tinggal lama di sana, akhirnya menjadi warga negara dan punya keturunan yang akhirnya melahirkan banyak bakat-bakat pesepak bola. Sekarang nih kayak gue sebutin beberapa contohnya. Dulu ada kiper cadangan timnas Steve Madanda, terus back PSG yang sekarang juga udah jadi nggak kepake di timnas, ada Kim Pembe, Titi yang kemarin juga jadi juara Piala Eropa juga sekarang udah nggak kepake juga. Adil Rami darah Maroko, Titi itu kemarin Kamerun, Kim Pembe itu Kongo dan Haiti, Madanda tuh Kongo juga. Siapa lagi yang terkenal ya? Pogba, Guinea. Terus Thomas Lemar di Nigeria dan Guadeloupe. Terus ada Corentin Tolisso itu Togo, N'Golo Conte itu Mali, Blaise Matuidi itu Angola dan Kongo, Nzonzi Kongo, Mbappe Aljazair, Dembele Senegal sama Nigeria. Oh, iya, aku baru tahu Mbappe ada Aljazairnya. Gue baru tahu Dembele tuh Nigeria sama Senegal.
nama Nabil Fekir dari Aljazair juga. Oke, Mamat duluan atau ini duluan kita tentukan dari Toskoy. Andy. Enggak. Ini cara lemparnya gimana sih? Ntar dulu, habis gue takut masuk lagi. Enggak, di atas aja, Oke, nggak bakal ini. masuk. Nah, Ini. Nah. tinggi. Andy, Mas Andy. Oke, Mamat dulu. Apa yang kalian ketahui soal sejarah sepak bola Prancis ya? Kenapa? Kenapa banyak pergi ke Prancis lah, intinya gitu kan. Karena mereka ini bekas jajahan-jajahan Prancis. Oke. Negara-negara Afrika itu rata-rata bahasa keduanya adalah bahasa Prancis. Jajahan, oke. Nah, sehingga kalau saya misalnya ya ditaruh kayak saya mau hijrah kemana ya, ke negara luar, kemungkinan juga atau coach gitu, kemungkinan saya akan pilih yang pertama adalah yang orang bisa mengerti bahasa karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, mungkin Belanda. Saya akan bertemu tuh dengan keluarga Watimena, keluarga. Yang kenal-kenal. Iya, Ya. paling tidak Familiar, sedikit mereka ya. bisa Berinteraksi merasa tuh. Saya ingat juga ketika wawancara si Alvin Tuasalamoni. Oke. Alvin itu bilang ketika teman-temannya hilang tuh dari VC, dia sendiri yang bertahan starting line up. Iya. Dia merasa sendiri kan. Setiap ada libur dia pergi ke Belanda. Karena dia nggak bisa menemukan yang satu bahasa di Belgia. Dia lari ke Belanda ketemu teman-teman yang orang Ambon bisa berbahasa Indonesia. Jadi kenapa mereka pergi ke Prancis? Karena satu bahasa dan karena bekas jajahan juga. Yang kedua, sudah juara dunia dua, bagaimana cara menyatukan berbagai etnis? Ini sih sebenarnya gampang karena ya sepak bola itu tujuan dasarnya adalah menyatukan. Itu alat persatuan kan. Betul. Ya. Jadi mempersatukan, kita ingatlah klub-klub di dunia-dunia ini kan atas dasar persatuan gitu kan. Bagaimana Roma dan Lazio secara sengit itu persatuan juga yang membuatnya. Ya. Roma akhirnya ada. Juventus juga persatuan anak-anak sekolah. Ya. Tiba-tiba kita main bola yuk persatuan juga. Jadi emang dasarnya udah sepak bola itu tidak ada perbedaan di dalam sepak bola gitu. Terus, Yang ketiga terakhir, kenapa menjadi pesepak bola hebat? kenapa prestasinya tidak berbanding lurus? Oh iya, dengan- sorry. Kenapa dengan- sepak bola tidak berbanding lurus dengan prestasi klubnya? Iya, karena semua pemain bagus Prancis itu pada akhirnya pindah ke negara-negara Inggris, Italia, dan juga Jerman beberapa lah. Inggris, Italia, Spanyol. Paling banyak. Mereka nggak punya tujuan untuk mencari duit di Prancisnya sendiri. Padahal dulu zaman 90-an masih Lumayan berjaya lah, ya. Marseille, Monaco, terus apa? Marseille itu juga kasus tuh korupsi ownernya. PSG juga kan dulu mediocre juga, Mediocre. baru setelah Lyon dibeli, yang kan. bagus tuh. Lyon lumayan. Nah, sekarang mereka punya tujuan tuh ke PSG gitu. Iya, Lyon iya. juga bangkrut kan, Iya, secara bangkrut. keuangan hancur kan. Oke, itu dari Mamat, sekarang dari Koci. Sama. Di awal. 1-2 sama, yang beda cuma 3. 3 apa? Jadi yang pertama itu karena murni Prancis banyak menjajah negara Afrika. Yang pertama, oke. Iya. Sama. Iya. Yang kedua, tujuan olahraga unity, Menyatukan. bukan sepak bola aja, semua olahraga menyatukan perbedaan. Iya. Yang ketiga beda, karena gue bilang liganya itu kalah dari sisi industri. Ya. Maka dari itu ya, Ya sama sebenarnya juga sebenarnya maksud aku itu. Iya. Tapi kalau gue OT sedikit, kalau Jerman kan juga sekarang semenjak eranya Merkel kan buka banyak juga buat imigran kan. Berarti kedepannya akan lebih banyak pemain berdarah campuran juga buat Jerman ya. Tapi dari dulu Jerman udah banyak, Podolski itu Pola. Jajahan Jerman kan nggak banyak. Ya maksudnya imigran ini kan Austria yang Oh, ke iya. Jerman itu kan udah Cuman banyak kalau juga. masih yang Iya. bule-bule kan masih tinggal Polandia ke Jerman banyak banget. masih nyebrang-nyebrang. Sekarang kan udah tapi banyak kan Turki. nggak terlalu baik. Yang Turki yang banyak kalau di Jerman. Ya. Dulu Asamoah mana ya? Kuado. Iya, Kuado. Bukan Kuado yang bukan. Ghana, Dua-dua Ghana. Ghana ya? Enggak yang Asamoahnya Jerman. Iya, Ghana. Boateng maksud Anda? Bukan, Asamoah pertama kali. Asamoah. Oh, Asamoah. Gerard Asamoah. 2002. Iya, itu pertama kali ada Setahu pemain gue kulit hitam. Asamoah tuh. itu Ghana. Itu Ghana, kan? dia Asamoah apa Amoah sih? Asamoah. Asamoah ya. Asamoah. Sama Boateng Ya, ya. kalau Jerman memang agak nggak sebanyak Prancis. Atau mungkin polisinya dulu masih terlalu. Nggak, karena jajan Jerman kan emang nggak banyak. Iya. Ya. Dan migran itu ke sana kan tujuannya bukan untuk jadi pemain bola, Ya, pindah. Buat ngapain? bertahan hidup, Iya. survive. Kalau yang ke Spanyol karena praktis karena dekat. Lebih banyak Maroko kan. Maroko, Aljazair itu kan dekat sekali dengan Spanyol kan. iya. Nah, itu memang karena kedekatan wilayah. Tapi kalau tujuan ke Prancis bahasa sih udah Murni ya karena dijajah, jadi Iya. bahasanya sama. sama. Nah berarti secara kata lain kita balik ke Prancis sekarang kan berarti dari yang kemarin Piala Eropa, Piala Dunia kemarin terakhir, Piala Eropa banyak pemain mayoritas dari imigran. Kalau gitu. nggak salah itu pas mereka juara dunia sama Mbappe itu yang ada Kante, Mbappe. Iya, iya. Itu
yang main itu mayoritas Ya, kan. di dalam hampir semua foto yang itu Imigran, yang 11 pemain itu Paling itu Giroud cuma doang Giroud yang- sama Rabiot. iya. Itu Paling yang kedua, Prancis, yang sisanya lain nggak ada. imigran semua. Griezmann juga ada campurannya Itu pun kan. Giroud yang ada campurannya. Griezmann Apa Giroud Griezmann ya, Yang ada campurannya. Griezmann. Iya, Griezmann. Giroud nggak. Jadi praktis cuma dia. mayoritas itu imigran Nah, Prancis. berarti otomatis Prancis digendong dong sama Oh iya. pemain-pemain dari imigran. Iya. Sangat. For sure. Nggak jauh beda. Belanda pun imigrannya banyak. Dari mana? Dari Suriname. Iya. Kenapa? Karena Suriname jajan Belanda. Iya. Dan orang Belanda di Suriname juga banyak kan? Lumayan lah karena yang nikah-nikah. Enggak banyak. Turunan ya berarti ya. Orang katanya. Suriname yang ke Belanda, Ke bukan Belanda ya? Belanda ke Suriname. Oh, oke. Orang Belanda ke Suriname. Kecuali yang lapis 2-3 larinya memperkuat timnas Suriname. Iya, iya. Karena nggak bisa masuk kayak di kita lah yang nggak bisa masuk timnas Belanda larinya ke Iya. timnas Indonesia. Indonesia juga kan banyak di Belanda kan dari dulu kan. Nggak terlalu banyak lah sih. Ya maksudnya satu wilayah, maksudnya munculnya Simon Tamata, Ya itu kan si Van Ambon. Bronckhorst Itu dan kan iya dari iya tahun maksudnya 60-an. Iya, maksudnya Indonesia dong gitu Iya, maksudnya. Dari ini masih Belanda banget nih. Itu jadi Nggak, bisa. maksud gue yang datang itu kan Ambon karena kasus politik lah, Iya, politik. gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal tadi etnis atau berdarah campuran dari Prancis itu kan kemarin juga sempat muncul diungkap oleh anggota DPR yang sering memberikan kontroversi yang kemarin baru juga Mas Ahmad Dhani. iya Mas Ahmad Dhani yang juga baru minta maaf karena ngomongin marga orang ya. Tapi kita ngomongin itu lebih ke dia idenya kalau gitu nikahkanlah orang-orang Indonesia dengan pemain-pemain luar atau orang-orang luar lebih Dipikir banyak anak untuk Messi melahirkan. akan jadi Messi. Nggak, gini gitu. Messi nikah anaknya akan Ya, sejago anaknya Messi. Beckham aja ada yang jago aja. Kita lihat contoh paling itu. Johan Cruyff, Beckham, Jordi. Beckenbauer, Mateo sama kan Iya. banyak pemain yang penting anaknya enggak Anaknya siapa Zidane juga. ada yang jadi, ada Siapa? Zidane. Iya, Zidane tuh. Iya. Banyak yang lebih banyak nggak jadi daripada Iya, jadi. secara gen DNA mungkin dia bawa, tapi kalau tidak dipolis ya nggak jadi. Iya. Dan kalau dunianya juga berbeda, kesukaannya berbeda, Iya. udah nggak bakal nggak jadi tuh. Berarti ini tapi kalau tadi kan anak sepak bola, tapi kalau dari sisi misalkan banyak nikah sama orang bule sama orang Afrika, itu akan bisa mengangkat ke depannya nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Nggak ada teori itu. Karena lebih ke pembinaan sepak bola dari bawahnya yang justru lebih Iya, penting itu dibenahi kan. itu lebih penting. Bukan darahnya yang dipentingin Iya. kan. Nico Williams sama Inaki Williams sama mamanya nikah sama siapa? Orang mereka jalan kaki ke Spanyol Iya. pada akhirnya lahirlah yang nggak bukan dari keluarga sepak bola juga gitu. Iya, iya. Jadi ini yang memang kemarin sempat muncul karena kita juga belakangan ini kan timnas mengambil banyak diaspora kan. Apakah memang dengan menikahkan etnis berbeda atau dari Enggak, itu enggak jaminan darah lain tuh. itu menjadi bisa mendongkrak Iya, Mas maksudnya bibit-bibit. nonton maksudnya baca sejarah nonton sepak bola. Gua agak bingung sih tapi kalau nikahin sama pesepak bola tuh anaknya Enggak, jadi nggak ada jaminan. Gue juga bingung statement. Aku nggak kayak yakin anak Messi sebagus Messi. Iya, gue juga setuju. Itu anak Nggak- langsung nggak- loh. nggak ada yang bisa itu. Iya nggak bisa. Anak Ronaldo juga. di-push sama Ronaldo Iya. baru bisa paling tidak di level ini ya kita nggak tahu. Lu lihat Pak parameter pemain bola yang bagus lah. Oke? Kita lihat bapaknya main bola nggak? Iya. Yamal. Yamal, Messi, Ronaldo, Beckenbauer apa. Bapaknya main bolanya pas-pasan. Ruud Gullit sama Frank Rijkaard, bapaknya itu profesional Ya. di Suriname. Tapi ya levelnya level amatir lah kalau main pro di Suriname, ya kan? Anaknya hebat. Nah, anaknya lagi enggak juga. Iya. Jadi enggak ada parameter untuk Yamal itu. bapaknya cuma modal suka Madrid kan. Iya. Main di Barca. Akhirnya dia ngaku, akhirnya gue pindah ke Barcelona Iya, juga kan. ya itu wajar sih karena ya main. anaknya bro. Yang ngasih uang sekarang. Iya benar, Barcelona. benar itu bapaknya Yamal batu apa? Paling yang anaknya lebih jago mungkin Maldini doang ya. Iya. Bener-bener Maldini doang. sangat sedikit yang lewatin lah. bapaknya ya. Tapi itu lahir udah ditaruh di kandang Milan Iya, bro. benar. Udah langsung ditaruh. Tapi sangat anaknya sedikit Maldini lah. kan nggak ada yang, anaknya Paulo nggak ada yang sukses. Sebanyak-banyaknya ya, kalau kita pakai teori DNA turun ya, sebanyak-banyaknya 1% dari total pesepak bola Nggak ya. sampai. Makanya sebanyak-banyaknya bisa Iya. mentok 1%. 0,0. Paling Thiago Alcantara lebih sukses dulu kali dari Mazinho ya. Mazinho ya, Iya. caranya jadul banget ya. Chiesa, Enrico Chiesa gitu-gitu pun juga banyak. Berapa sih? 6 mungkin Iya, sedikit di Serie A. Sedikit banget yang Dari sukses. begitu banyak pemain Iya. bola yang hebat. Lebih tapi banyak kalau di Indonesia kita ngomongin Indonesia Karawaci misalkan Tangerang banyak pemain-pemain Afrika nampung di sana. Betul. Artinya apakah juga Afrika melahirkan banyak bakat-bakat pesepak bola Enggak. secara natural nih? Kalau orang Afrika nih sama orang Indonesia, mungkin mereka dapat gen dari sisi perkembangan otot. Iya. Itu mungkin lebih bagus, tapi bukan bakat. Iya, tinggi dan lain Iya, sebagainya ya mungkin dapat tulangnya, lah. Iya, tinggian mungkin lebih bagus ya. Tapi bukan bakatnya. Di polesnya justru di Lu harus punya bakat baru dipoles. Lu punya
pembinaan yang luar biasa topnya. Kalau nggak punya bakat mau gimana? Tapi secara fisik harusnya unggul dong, ya nggak sih? Kalau Oh iya. Iya, tapi Amerika, kan? kita nggak tahu dia lahir dan gennya mamanya yang lebih gua kuat. bilang bakat bukan fisik, bakat Oke. murni bakat. Nah, sementara banyak agen-agen dari pemain Prancis yang juga berkeliling ke Afrika Ya. untuk ngangkutin main-main muda gitu Betul, kan. betul. Itu kenapa, Coach? Menurut apa? Karena juga faktor lebih murah. Lebih murah. Kedua itu secara fisikal tulang-tulangnya kan biasanya Afrika lebih kuat. Dan karena mereka hidupnya susah, mereka fighting spiritnya lebih tinggi agar bisa survive agar bisa kaya dengan sepak bola. Iya, Itu bukan hanya di Afrika, Brasil sama ceritanya. Lo kan pernah banyak kedatangan tamu kan di Sportcast itu juga kan, pemain Liga 1 yang asal Afrika itu gimana melihat komentar dia perjalanannya? jadi pemain? Sangar bro, Guy Junior ya, Gi di sana disebutnya Gi Junior. Itu aja terakhir itu dia cerita mereka kan dia punya om lah di federasi sepak bola di negara dia kan. Punya tante apa om gitu yang federasi. Terus kayak ayolah bantu ponakanmu ini, tapi nggak mau dibantu. Enggak, kau harus sendiri dong. Kau bagus dulu baru aku tempatin kau berhubungan dengan tim-tim di Prancis. Tapi kalau kau sendiri cuma dia mental pengen keluarnya, pengen cepatnya itu udah keluar. Akhirnya dibawa sama satu agen ke Vietnam. Itu tidur di taman, bro. Sama teman-teman. Anjir, parah banget. Pada akhirnya tidak bisa menembus apa, disuruh ini tidur, ujungnya bayar sendiri. Habis itu dapat kesempatan lempar ke Indonesia baru ke Hong Kong. Di Hong Kong dia top skor, baru tuh balik lagi ke Indonesia udah hidup lah gitu. Sebelumnya dilempar ke Vietnam masih muda, nggak punya apa-apa, bro. Jadi nggak segampang itu. Ada teman-temannya dia tuh masih dapat suntikan lah. Anak teman-temannya tuh tidur di taman. Dia yang cerita. Iya, hidupnya keras ya, orang Afrika. Dan mereka datang dari Afrika kan bukan dari background orang kaya, jadi fighting spiritnya tinggi untuk survive. Tapi ini jadi presiden buruk nggak sih buat Prancis? Lo sebagai Jerman gitu kan, lo sebagai Belanda gitu kan, melihat ya Belanda juga banyak sih dari Ambon segala macam. Tapi kalau Belanda lebih dari Suriname. Kalau Prancis lo ngeliat ada sedikit ini nggak sih curang mereka pada akhirnya banyak pemain-pemain dari Afrika. Pemain-pemain ini pemain dari Afrika kalau dibandingin secara head to head secara kuantitas dengan pemain putihnya yang ada di Prancis, jauh lebih banyak pemain putih Prancis. Oh iya. Oh gitu. Iyalah, jauh. Cuman bakatnya nggak ada. Oh. Bakatnya lebih di pemain Afrika. Iya. Mungkin ya. Iya. Karena kan kalau kita lihat di Prancis tuh banyak banget Dembele banyak namanya. Sama kayak gitu. gue kasih tahu, timnas futsal Belanda yang ikut Piala Dunia, oke? Mayoritas 80% itu Maroko. Oke. Kenapa? Ya karena apakah nggak ada pemain kulit putih Belanda main? Jauh lebih banyak jumlahnya. Tapi yang bisa sama futsal, bakatnya memang di futsal memang di anak-anak Maroko. Ini kayak kemarin yang Maroko timnas kemarin juga banyak yang nggak bisa berkomunikasi satu sama lain kan? Iya. Karena mereka banyak kan dari luar Maroko. Dari luar Maroko. Enggak. Orang Maroko yang pindah ke Belanda, Prancis itu biasanya dari pegunungan. Bahasanya tuh Berber. Bukan bahasa Arab. Iya. Oke. Nah, Bahasa asli Maroko. Di rumahnya diajarin bahasa Berber. Mereka dipanggil oleh timnas masuk ke kota besar bahasa Arab. Kagak ngerti. Iya, aneh juga tuh ya. Iya. Nggak ngerti bahasanya. Timnasnya justru diisi juga banyak orang-orang dari yang main Mereka di luar ya. biasanya kalau dari Belanda bisa bahasa Inggris. Nah, yang ini rata-rata dari Prancis kan? Nggak bisa juga bahasa Inggris. Prancis Itu sama repot. Spanyol. Iya. Itu salah satu pemain Belanda yang pernah main di timnas Maroko, dia yang cerita. Sama kayak si Ziyech lah. Ziyech. Ya. Mazraoui, Ziyech. Ini Bono juga kan bukan Bono dari Kanada. dari Kanada. Iya. Lebih fasih bahasa Inggrisnya. Ini agak unik ya. Brahim Diaz Spanyol. Iya, Iya. makanya. Arka Hakimi Spanyol. Hampir Iya. semuanya itu. Iya. Jadi nggak masalah. Menurutku Hakimi Prancis. Hakimi Hakimi itu gue lupa deh. Maroko. iya Ya, Maroko. enggak, itu mah dia Maksudnya kayaknya Spanyol dia deh. bukan besar bukan ini di Maroko. Hakimi itu Spanyol, karena kan di Iya, Madrid juga kan. Iya, dulu. iya, Spanyol betul. Nah, kalian lihat Prancis waktu juara kemarin yang Piala Dunia itu akan bisa nggak sih kalau dia nggak ada pemain-pemain imigran ini? Nggak ada, nggak akan. Nggak akan. Nggak akan. For sure nggak akan. Makanya waktu Piala Dunia itu terus Prancis juara, Trevor Noah itu stand up comedian kan. Dia tuh tiba-tiba di live, sebuah live itu berani banget sih. Tiba-tiba congratulations Afrika sudah menjadi juara dunia. Ya kan, ada pasti ada yang nyanyi kayak gitu kan. Diprotes lah sama orang Prancis kayak apa maksud kau gini-gini? Dia bilang, bentar dulu ketika mereka bikin sesuatu kalian bilang jangan makan Iya, mereka betul. tuh Prancis, mereka tuh Afrika bukan Prancis. Iya. Tapi giliran mereka juara kalian mau ambil
ambil kreditnya, ini Prancis yang juara gitu-gitu. Itu alasannya Trevor Noah gitu kan. Dan Trevor Noah benar. Karena kasus ini sama yang diungkapkan oleh Ziyech. Kalau sukses, sorry Özil. Oke. Iya. Di Kalau Jerman. sukses, kita orang Jerman. Iya, kalau gagal. Kalau kita Kalau gagal, gagal, kita orang Turki. Balik sana kamu ke Turki bla 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 gitu-gitu. Tapi gue rasa di Indonesia nggak jauh beda juga. Karena kan berarti sebenarnya naturalisasi udah hal yang universal ya buat sepak bola. Memang universal. Udah bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Kan mayoritas bisa terima, cuma segelintir orang aja yang nggak bisa terima. Dulu sama sistemnya mungkin. Sistemnya itu kan kita lebih sama dengan Maroko kan. Mereka punya darah Maroko tapi hidup di luar gitu. Tapi kalau Prancis itu kan lahirnya juga kebanyakan di Prancis, apalagi yang era sekarang itu udah lahir di Prancis gitu. Kayak Inaki Nico beda tempat lahir tuh. Inaki lahir di luar, Nico lahirnya di Spanyol gitu-gitu. Yamal sama adeknya juga kayak beda kota deh. Tapi menurut kalian akan jadi bom waktu nggak buat Prancis sendiri, untuk masyarakat Prancis yang karena udah bertahan sampai 2000 berapa ini? Lu selama lu mendapatkan hasil, nggak ada yang protes. Jadi nggak usah trofi lah. Asumsi kita lolos Piala Dunia. Siapa yang protes? Iya. Apakah kita dapat trofi? Enggak. Kita main di Piala Dunia 3 kali dibantai. Oke aja. Lolos ada luar biasa. Bener-bener luar biasa. Akhirnya satu negara happy. Mungkin segelintir orang 0,00 berapa persen nggak happy. Iya kan? But that's okay. Padahal lu nggak menang apa-apa lo. Cuma lolos doang. Ya. Sejarah soalnya. Iya. Nah, jadi nggak akan ngaruh dengan naturalisasi. Sama mungkin bedanya antara apa yang terjadi di Prancis, kita tuh nggak bisa kayak nanti bom waktu nih. Enggak, karena itu pemain-pemain yang milih mau bela mana, karena mereka dual kewarganegaraan. Jadi kamu mau mana? Karena pilihan dia Prancis, ya udah siapa yang mau gugat-gugat. Tapi kalau di Indonesia kan ada proses karena satu tunggal kan kewarganegaraan, itu yang jadi soal gitu. Jadi ada pro dan kontra lah gitu. Kalau di sana kan siapa yang mau larang haknya Mbappe pilih? Bahkan disodorin. Ada 6 negara, kok bisa perkuat? Kok mau perkuat mana? Kan dia yang pilih tuh Prancis. Iya, ketika sesuatu terjadi, lah ini kan pilihan dia. Itu dulu gue masih ingat pemain MU yang lagi pemain muda yang punya darah Polandia, yang namanya Polandia siapa? Itu bisa. Oh si ini kiper. Bukan, pemain muda yang akhirnya flop juga. Rafael Maceda. Bukan. Itali. Polandia. Yang namanya berbau Poland lah. Lupa gue. Kenapa dia? Januzaj. Dia 6. Bisa Belgia, bisa Inggris. Dia bisa milih semua banyak. Dia bisa milih. Pada akhirnya milih. Akhirnya dia milih apa ya? Belgia. Masuk timnas cadangan dulu. Cadangan habis 1 kali, habis itu hilang. Nah, itu sebuah contoh. Iya. Jadi Brahim Diaz nggak dapat, dia tunggu Spanyol, nggak dapat tempat Spanyol. Dia milih lagi. Sekarang pindah balik pengen Maroko. Itu kan pilihan. Tapi kita karena proses politiknya beda, itu yang bikin. Tapi kalau kita luas dulu nggak ada yang protes. Nah, iya. Happy semua. Nah, tapi kan kalau tadi kita di episode yang sebelum-sebelumnya pernah ngebahas Jerman, apun yang lu juga sempat bilang penurunan kualitas. Tapi justru Prancis yang kelihatan secara generasi paling oke, juaranya juga baru sekali doang Piala Eropa kemarin kan, yang dari 10 tahun terakhir. Menurut lu kenapa itu? Karena faktor pelatihnya? Mereka berapa kali masuk final atau 4 besar? Final kan kalah yang lawan Portugal. Kan masuk final itu juga sebuah prestasi. Bagus ya berarti. Iya. Mereka cuma kacau di 2002 sih. Habis juara 98, 2002 dibantai Senegal. Terakhir masuk final juga lawan Messi. Messi. Bagus dong. Emang bagus. Nggak, maksudnya banyaknya stok dari Afrika ini membuat membuat dia akhirnya punya banyak opsi lebih banyak kan. Betul. Dibanding yang sekarang Spanyol. Dibanding Jerman, dia nggak punya stok itu. Kalau Anda main FM kan, main kan? Iya. National pool paling banyak itu Prancis. Iya benar. Kita tinggal pilih mau siapa ya. Gitu. Gue nggak main FM. Itu banyak banget nama pemain pilihan dibandingkan kayak Jerman. Aduh, ini cuma segini kita pilih untuk 26 pemain gitu. Itu yang Prancis karena semua yang punya dual kewarganegaraan bapaknya Prancis itu bisa milih. Iya. Jadi selama dia belum dipanggil tim Afrika dan dia belum main di negara asal ibu bapaknya, dia masih bisa dipanggil. Karena berarti secara regenerasi ini kayaknya paling stabil Prancis. Kan? Kita masih belum selesai era Mbappe, udah muncul tuh PSG 2. Makanya kalau lu bilang mereka cuma juara sama Barcola. Oke, mungkin mereka juara, tapi berapa kali mereka masuk semifinal? Apakah itu bukan prestasi? Berapa kali masuk final? Kan prestasi juga. Berarti itu kan. Nggak harus dari trofi. Berarti lagi-lagi itu. Berarti itu ngaruh juga kan faktor bakat yang tidak habis-habis dari
Prancis Afrika itu kan iya. membuat dia Membuat Prancis. membuat lebih banyak lah opsi Ya untuk karena mengambilnya. secara administrasi dipergampang daripada kita. Dipermudah. Iya. Kalau kita sana bisa duel itu, mungkin Reinders sudah main di sini. Bisa milih kan. Oh iya. Tapi kan Kalau dia nggak kepake di Belanda 3-4 tahun, Iya, atau dia nunggu, aduh belum dipanggil-panggil nih, kayak Laporte. Mau Prancis apa Spanyol tuh? Terry De Waal atau siapa, mungkin lebih gampang. tapi zaman dulu kan ada seperti yang udah perkuat berapa kali, akhirnya dia perkuat siapa? Di Stefano ya, yang bisa perkuat 2 timnas. Dulu belum ada Iya. aturan. Kenapa dulu? Kenapa sekarang udah nggak boleh gitu lagi coach menurut lo? Iya kan sekarang semua lebih ketat. Kalau udah nggak dipanggil gitu, misalkan Iya, nggak dipanggil. enggak, sekarang kan lebih ketat. Iya, kayak aturannya. akademi juga nggak bisa orang dari luar masuk gitu-gitu, kecuali bapak ibunya memang dari situ gitu-gitu kan. Kedepannya negara-negara Eropa lain bakal nggak lebih banyak membuka kemungkinan imigran-imigran dan juga naturalisasi gitu. Karena Ibrahim kan ada hubungan histori. Ini ya Yang penjajahan itu ya. yang paling banyak kan Prancis. Napoleon itu ya menjajah Afrika. Jerman udah mulai dikit-dikit. Sebenarnya sama Portugal. Brazil ya? Portugal kan berhasil sama Angola, Iya. Iya, Tapi bedanya Portugis. mungkin Portugal sendiri kan Macau. secara kulit juga masih sama mateng gitu kan. Ya enggak lah, putih-putihnya. beda lah. Angola sama Ada yang- Portugal beda William, ngaco. William Carvalho. Tapi kan kalau Prancis bule banget coach. Nggak ada yang blond Iya. dong. Portugal kan nggak ada yang blond kan. Hampir nggak ada. Iya. Bedanya itu, kalau Prancis kan banyak. ada yang Udah bilang- Latino. Lebih ke Latino, Si Portugal kan. Portugis itu udah Iya, emang Latino Afrika. gitu. Dan dia bisa Eropa dihitung lah yang Selatan. paling kalau lihat dari squad-squadnya Portugal yang kulit hitam gitu misalkan nggak banyak gitu. Siapa Dulu yang bersikeras nggak mau kayak gitu itu kan. Eusebio. Iya sih. Iya, Satu. yang paling keras sebenarnya timnas Italia kan. Yang Iya. strict banget lah. Itali dikit banget. Akhirnya- Strict dulu. Tapi semenjak Camoranesi, Iya. tapi itu pun Camoranesi masih ibunya Iya. memang Itali dan Itali, lain sebagainya. Mulai Liverani tuh. Liverani tuh akhirnya boleh terus Liverani kan Amauri. juga mix. si ini Conte yang pernah bikin statement kalau Eder nggak boleh dipanggil, saya juga nggak akan panggil yang lain. Eder lebih bagus. Iya. Karena Eder campuran Brasil. Iya, Gitu-gitu. Eder sama Pele. Iya, Di depan. Brasil sama Pele. Iya, itu. Lu tahu Mix berapa juga. tahun yang lalu, udah agak lama 10-15 tahun yang lalu, timnas futsal Itali isinya Brazil semua. Dipanggil Brazuri. Bukan Brazuri, Azuri, iya. Brazuri. Sama kayak Pirlo kalau main di Brasil dipanggil Pirlinho. Iya. Iya, dipanggil Itu Brazuri. hubungan historisnya dari mana ya? Padahal Apa? Italia Brazil dari mana hubungan historinya? Ya, mereka main sebagai pro di Liga Oh. Itali, boleh 2 paspor, mereka pilih timnas Itali karena nggak masuk timnas Nggak masuk Brasil. timnas Atau Brazil. orang tuanya yang dulu dari Serie C apa udah main di situ, nikah di situ. Sama yang di Rusia kan selalu ada pemain Brasil. Pemain Brasil yang main pro di Rusia setelah liganya. berapa tahun Oh. dapat paspor, perkuat timnas Rusia. Ya. Kayak gitu Di futsalnya ya. Sama kayak Huijsen itu juga udah bisa milih tuh. Huijsen. Huijsen bapaknya Belanda, Iya, emaknya mamanya Spanyol, Spanyol. tapi dia besar di Spanyol. Di Spanyol, Bisa tapi milih dia Makanya dia dari pilih. akademi juga Itali. Jadi kalau dia Iya. tunggu dikit Roma dulu ya. bisa tuh tempatnya. gitu. Juve dong. Enggak, habis itu ke Roma kan. Pinjam. Profesional pertamanya kan Roma kan. Juve lah Oh, main, debut. Udah pernah debut. Debut Allegri yang kasih dia debut. Gue ingetnya Roma patah kaki kan habis itu. Oke, kita nanya dari Koci dan Mamat, siapa pemain terbaik Prancis sepanjang sejarah menurut kalian? Banyak lagi. Banyak satu. Pemain terbaik Prancis sepanjang sejarah. Top of Saya ya, Satu. Zinedine Zidane. 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 Zidane ya. Bukan Platini. Enggak Zidane. Zidane. Gue pikir lo kan jawab Platini karena gue nggak pernah lihat langsung Platini sih. Jadi Platini 9. bagus. Ya 11-12 sama Zidane. 98 juara, 2006 final. Nggak ada satu yang tahun 60-an. apa Papang. Jules Fontaine. Oh, itu yang itu pencetak gol terbanyak sempat Iya. kan. Ya. Dalam satu Piala Dunia tuh paling banyak dia dulu sempat Fontaine. Itu Zidane apa? sih, Zidane. 60 Tahun anjing. 60-an. Ya. Anjing. Kan gue bilang Jauh 60. dulu banget itu anjing. Mana yang lebih baik? Prancis juara 98 atau juara 2018? 98 lah. 98 sih. Karena- Jelas lah. Ya karena lihat aja kok sama kayak mana yang lebih baik. Spanyol 2010 atau Spanyol 2024? Tapi secara permainan kan lebih pragmatis gak sih coach menurut lo? Enggak lah. Karena menurut gue kan golnya gol-gol Sama keunggulan kan. oke. Cuma Sama-sama secara pragmatis kualitas mah 98 lah. Dan final juga lawan Kroasia. Ya ini lawannya Brazil. ya. Itu semua sangar itu. 98 kualitasnya gila ya. Prancis lawannya Itu sangar Brazil lagi itu. 98 kan. Iya, 98 sih, merata pemainnya. Gue pikir dulu kalau gue bahkan melihatnya kalau 98 lebih secara tim. Kalau 2018 lebih ke individual lebih bagus-bagus. 98 itu kualitasnya gila. 98 itu hanya bisa bersaing, mungkin kita debatable dengan squad 2006.
Iya. Oke. Setuju. Karena ada Zidane. Setuju. Itu sadis. Iya. Itu sadis. Kalau yang sekarang ya. Karena kan kalau dulu kan kalau lo Turam. ibarat Peti gitu kan menurut gua gelandang biasa aja gitu. Biasa Jago aja. tapi Iya. biasa aja kan. Ya tapi Deschamps juga menurut gua jago tapi jagonya biasa. Tapi gitu. bahkan menurutku ya, filosofi Prancis yang sampai sekarang juga Koci keselin ya, Deschamps dengan kayak gitu. Itu karena influence Afrikanya kuat. Jadi kerasnya ototnya dan lain sebagainya itu tuh dari dulu sehingga dia punya filosofi bahkan ikut seberapa banyak pemain Afrika yang ada di dalam tim itu. Pragmatis 98 pragmatis iya. 2002 juga pragmatis. Gol-golnya lebih dikit gitu kan. Iya. kalau itu memang zamannya memang pragmatis, banyak zaman pragmatis. 2018 Cuman kualitas pemainnya. 2018 Pogba Mbappe. Iya. Udah gitu aja. Ada Griezmann juga lagi jago soalnya Iya, gitu kan. temboknya Griezmann Udah, udah yang itu pasti. aja. Iya. Giroud cuma buat wolpas Iya, gitu kan. nggak usah dari dulu sama tuh. Iya. Striker bukan untuk Nggak mencetak guna. gol. Dari Guiva, 98, Trezeguet, Dugari, ya kan, gitu-gitu doang. Sampai sekarang juga begitu. Oke, dulu ada beberapa pemain muda Prancis yang gagal bersinar kayak Ben Arfa, Samir Nasri, Mikut. Johan Mikut, The Next Zidane semua nih katanya nih. Yang katanya The Next Zidane tapi Johan gagal. Michu apaan nih Zidane? Dibilang dulu zaman di Mikut. Bordeaux. Mudanya sih, kayak Ben Arfa lah. Nasri mau belum? Nah, menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan pemain muda Prancis yang tampaknya agak susah masuk antrian timnas? Apakah pada akhirnya memilih negara-negara lain aja? Lu kalau Zidane itu bicara bakat, sama kayak lu bicara Messi, itu bicara bakat. Lu mau latihan 2000 kali sehari pun nggak akan bisa nyalip bakat. Aku tuh relate ini tuh dengan di Papua ada Next Boas nih. Next Boas. Dari zamannya siapa nih? Dari Kalau zaman Papua beda. Papua gue yakinnya banyak pemain berbakat. Hanya infrastruktur pembinaan yang tidak mendukung. Iya, tapi kan bakat untuk ini. mencapai bakat Boas yang lagi main basket dipanggil main bola, ternyata jago. Itu kan 50 tahun sekali kayaknya. Semua yang muncul. Pahabol muncul. Iya. Todd Ferre muncul. Itu kan Thibaut. bakat semua. Iya. Cuman pembinaannya Iya, yang betul. itu nggak membuat mereka lebih canggih. Itu sama tuh kayak gini. Kalau Prancis, Henry Saivet sih. Aku Henry Saivet. kenapa dia tidak? Dulu banyak sebenarnya kayak Johan Gourcuff juga katanya Next Zidane. Gourcuff itu aku suka sih. Tapi injury prone juga kan. Oke, itu dia bahasan kita tentang Go France. Prancis yang memang punya banyak darah-darah Afrika yang membuat mereka tergendong. Kita sekarang masuk ke segmen Water Break. Oke. Kali ini berbeda dengan Hat-trick biasanya. juara saya nih. Yang selalu AI. Kali ini ke biddingan. Oke. Seperti biasa, kita akan masuk. Aduh, saya kalah kalau biddingan ini begini. Nih, Karena- masukin dulu ya. Masukin dulu. Andy Cole. Andy Cole, MU seperti biasa. Andy Cole, Mamat. Anjing. Dia nggak bisa pegang koin loh. Ini koinnya berat. Dari dan kecil gede. hidup kaya banget Bukan. ya, sampai nggak pernah pegang koin gitu. Koin gopen 1000 nggak ada yang seberat ini, Mat. Anjing, nggak ada yang seberat ini. Ya, Nah, kau nggak pernah di meja dong. MU. Ambil. Oke, pertanyaannya. Pemain Prancis yang pernah bermain di Juventus. Kan bidding coach, bidding Lu coach. bidding, mau ambil berapa? Bidding. 3, 4, 5, 6, ambil. ambil. Berapa? 6? Ambil. Oke, Mamat akan mengambil. Kita mulai 20 detik dari sekarang. Siapa, Mat? 19, Zinedine 18, Zidane, Thierry Henry, Jean Alain Boumsong. Kemudian Banyak banget. anjing. 10. Paul Pogba, Coman, Oke lah, udah. Thuram. Udah lebih, oke. Juve curang. Kurang, oke. Sekarang giliran Mamat berarti Saya. ya. Duluan mau bidding berapa? Ini pertanyaan keduanya adalah pemain Prancis yang pernah bermain di Arsenal. Mau bidding berapa? 3, 4, 3, 4, 5, 6. Berani 7 atau langsung 8? Jangan mikir dulu, bidding dulu. Coach berapa tadi? 6. 6 ya? 2, 1. Ambil. Ambil. Oke. 20 detik mulai. Dari berapa tadi? 6 ya? 6. 20 detik Udah mulai jangan sekarang. main. Silakan. Henry. 19, 18, Petit. 17, 16, 15, 14, 13, 12, Henry Petit. 11, 10, 9, 8, Sorry. 7, 6, 5, 4, Giroud. 3, 2, 1.
Will Tort, Pire. Gue belum selesai. Pire, Udah habis waktunya. Pire. Udah Tahu habis. begitu saya ngambil tadi saya lebih banyak. Kenal nggak sih sebenarnya? Iya, lebih banyak. Kaptennya nggak sebut Patrick Vieira. Vieira. Bukan benci kuis-kuis ginian. Sudah menang ya? Giliran menang merayakan, giliran Sudah kalah menang. paling benci. Enggak. Ya, Berarti kembali. coach Mau harus menang AI. tim mana? Coach harus AI nanti. Kembali dimenangkan oleh Mamat dan yang terakhir nih. Udah nggak Oke, penting ambil aja. 3-0. Mau bidding berapa? Sebutkan sebanyak-banyaknya anggota timnas Prancis di Piala Dunia 98. Anggota timnas Prancis. Skuad Prancis. Skuad. Sebanyak-banyaknya sebutin. Berani berapa? 98. Waktu juara dunia. 5. 6. Ambil. Ambil, oke. Ya. 20 detik mulai dari sekarang. Ya gampang lah anjing. Emmanuel Petit, Petit. Jorkaev, Zidane, Thierry Angri, Lilian Thuram, Barte. Mateo udah Udah banyak. gue ambil gol. 3 dong. Kasih. 3 Satu dong. masih 3 pertanyaan dituliskan oleh Mamat semuanya. Bisa nggak ada kuis-kuisan lagi? Nggak bisa. Serunya Itu yang orang seru. menunggu ini loh. Agak. Dipotong di TikTok banyak Gue banget. dari dulu nggak pernah suka kuis-kuisan. Berarti coach lebih cocok yang itu. AI. Dia kalau Nggak yang juga, katro juga kalau ya, yang bidding ayo. dia kelar ya. Oke. Tadi kita sedikit recap dari pembahasan di awal tentang tentang banyaknya imigran yang membuat Prancis sekarang punya banyak bakat-bakat yang nggak habis-habisnya, dan akhirnya sekarang di 2018 Prancis juga juara dunia dengan mayoritas berapa tadi 18 dari 23 pemain itu merupakan berdarah campuran. Dan tadi coach juga Mamat juga bilang faktor Prancis memang punya banyak negara jajahan secara kedekatan, bahasa dan lain-lain membuat memang Afrika itu kental sekali yang merapat ke Prancis, termasuk juga dengan Aljazair dan negara-negara Afrika lainnya ya. Kemudian juga apa nih? Kenapa prestasi sepak bola negara Prancis tidak berbanding lurus dengan prestasi klubnya? Karena menurut Mamat mayoritas pemain Prancis melakukan abroad. Sementara Koci bilang Liga Prancis sudah kalah dari sisi industri. Dan yang terakhir tadi apa? Dengan sistem negara begini, Prancis sudah juara 2 kali Piala Dunia dan 2 kali Piala Eropa. Bagaimana mereka bisa menyatukan etnis ini jadi satu kekuatan hebat? Keduanya punya suara yang sama karena sepak bola bertujuan untuk menyatukan. Yeah, Tapi mantap. dirusak oleh The Rich Man. Rich Man. itu dia. Glazer ya kan, Ya. ini suara Anda nih. Glazer mah murah, pelit, Jadi sama katro. Timur Tengah. Sementara dari segmen water break dimenangkan oleh Mamat Sapu Bersih. Berapa? 3 soal di Sapu Bersih. Iya, makan. Giliran Ajax ceria tadi. Giliran aja kesalahan. Giliran yang lain enggak. Udah bubarin aja. Sobat lain kali. Sporty, kalian boleh tulis komentar kolom komen dan juga kasih ide-ide atau bahasan apa yang mungkin kalian ingin bahas dengan perdebatan yang menarik dari Koci maupun Mamat. Kasih tulisannya di kolom komen. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Thank you Mamat, thank you juga Koci. Sampai ketemu di Versus Dadah. episode berikutnya. Bye-bye.